Selamat pagi teman-teman. Ini ada beberapa tutorial yang akan kita sampaikan. Jadi di sini ada 5 sheet ya. Kita mulai dari item master. Nah, item master ini kita masukkan manual item-item yang emang kita mau kontrol. Jadi di sini ada kolom ya. Kolom yang berwarna biru terang ini berarti kita bisa edit secara manual gitu, kita input. Kalau misalnya yang kolom yang warna biru tua ini itu tidak perlu kita input karena ini otomatis semua ya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini saya mau menambahkan alat makan garpu plastik gitu ya. Garpu plastik harganya misalnya 5.000. Nah, di sini kita atur min max-nya. Misalnya kita mau atur minimal dia 5 dan maksimal dia 10. Nah, ini kosong ya teman-teman ya. Ini kosong, tanggal terakhir barang keluar tidak ada, barang tidak bergerak, hari masih 0 semua ya. Ini not count, top 10-nya. Oke, kita sekarang setelah masukkan garpu plastik ini, kita masuk ke inputter. Jadi, sheet inputter ini adalah sheet khusus barang masuk, barang keluar ya. Barang masuk, barang keluar, atau retur ke vendor, retur dari customer, penyesuaian masuk, penyesuaian keluar. Jadi kalau masuk ini barang masuk, jadi dia menambah stok. Kalau keluar dia mengurangi stok. Retur ke vendor, dia mengurangi stok ya, karena kita balikin ke vendor. Retur dari customer, itu nambah stok. Jadi kita udah ngeluarin barang untuk customer, terus customernya balikin ke kita, itu nambah stok kita. Lalu ada penyesuaian masuk, nanti ketika ada selisih antara data sama aktual, nanti ada penyesuaian masuk ataupun keluar untuk menyamakan stok dengan sistem seperti itu. Nah, ini gudangnya gudang mana? Gudang A, B, C, atau D gitu ya. Nah, tadi kita masukkan garpu plastik ya teman-teman ya, garpu plastik. Lalu kita isi kuantitinya mau dimasukkan berapa? Misalnya 15. Lalu kita klik di sini add item. Ya, garpu plastik masuk 15 kuantitinya. Lalu kita lihat di item master ini. Garpu plastik 15, stoknya sekarang 15 ya teman-teman ya, stoknya 15. Nah, ini statusnya langsung lebih ya. Kenapa lebih? Karena maksimum garpu plastik itu maksimum stoknya 10. Jadi dia lebih. Kalau misalnya dia antara range 5 sampai 10 atau 6, misalnya dia stoknya 6 atau 7 atau 8 gitu ya, dia statusnya aman. Nah, kalau misalnya dia di bawah 5, itu nanti critical stoknya, otomatis critical. Nah, ini pengeluaran terakhir belum ada karena baru barang masuk ya. Barang tidak bergeraknya juga belum ada karena dia baru masuk. Nah, lalu kita di sini kita input coba keluar ya, garpu keluar. Garpu plastik keluar itu misalnya 7. Kita klik add item di sini. 7 di item master. Nah, ini udah otomatis masuk dan dia statusnya aman ya teman-teman ya, karena dia posisinya masih ada stok di sini 8 ya gitu. Jadi masuk 15, keluar 7, itu 8. Coba kita keluarin lagi ya teman-teman ya, biar kita mau lihat kritikalnya dia. Misalnya stok kita ambil lagi 6 ya. Keluar garpu plastik, kita klik. Nah, ini masuk 15, keluar 13. Nah, ini stoknya kritis. Kita harus fulfill stok. Karena ini stoknya kritis ya. Dia kenapa kritis? Karena di bawah minimum. Nah, di sini ada inputter. Nah, inputter ini untuk kontrol atau inputan data kita. Lalu di sini ada bulan, tanggal, sama jam di input ya. Lalu di sini ada adminnya juga. Nanti bisa dipilih adminnya A, B, C. Ini pengguna. Lalu kita bisa lihat di dashboard ya. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat range dari tanggal berapa ke tanggal berapa untuk transaksinya. Jadi totalnya nilai barang saat ini adalah 7.800.000, total nilai barang yang masuk 8.800.000 dan yang keluar 1.025.000. Nah, di sini ini bisa kita geser ya teman-teman ya. Ini kritis garpu plastik kosong ada 4, aman pel-pelan aman ada 4 ya, pel-pelan, garpu, piring dan mangkok. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya saya mau ngambil range di tanggal 27 sampai tanggal 28 ya. Jangan April, Februari tanggal 28.
Nah ini tanggal 27 Februari sampai tanggal 28 itu tidak ada pengeluaran, tidak ada pemasukan juga. Kita bisa lihat di sini, ini kita masukin tadi per 18 Februari ya, tanggal inputnya ya, 18 Februari. Coba saya mau cek di 18 Februari. 18 Februari, nah ini 18 Februari masuk ada 6, keluar ada 2. Jadi total jenis barang yang masuk dan keluar itu ada 10 transaksi ya. Ada 10 transaksi. Lalu di sini ada filter nama barang. Saya misalnya mau lihat garpu plastik. Nah, ini garpu plastik. Dia ada 15 masuk ya. Ini all, sorry. Ini masuk dan keluar. Nah, ini masuk 15. Kalau misalnya keluar dia ada 13 ya. Lalu jenis barangnya di sini ada alat makan, jadi difilter aja ya teman-teman ya. Difilter aja status barang. Nah, ini ada 28 kalau untuk in dan out. Ini tahunnya dipilih juga nanti kalau misalnya tahunan. Jumlah barangnya 28. Lalu ini status barang. Ini tidak dinamis, ini otomatis mengikuti stok saat ini gitu. Jadi status barang yang lebih 10%, kritis 10%, aman ada 40% dan kosong 40%. Nah, stok berdasarkan kategori ini ada perkakas 40% dan alat makan 60%. Nah, di sini ada rentang hari pergerakan ya, pergerakan barang. Jadi ada stok yang mengendap di atas 30 hari ada 10%, 11 sampai 20 hari 10%, dan 0 hari itu ada 80%. 0 hari mungkin tadi yang item garpu plastik ya. Lalu di sini ada stok dengan nilai tertinggi. Ini panci ya, panci kita banyak sekali, ada 4.260. Berikutnya ada pel-pelan 1.200, piring mangkok 1.080 dan piring 970.000 seperti itu ya. Nah, ini untuk nilai barang saat ini, lalu yang masuk dan yang keluar ini otomatis ya teman-teman ya, otomatis semua. Oke, mungkin itu dulu tutorialnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa chat via Shopee ataupun DM di Instagram kita.